Bupati tidak setuju, keberatan gitu. Dia tidak mau menerima Cipasera, dia tidak mau menerima Ciputat Raya, sebagainya. Tapi setelah itu selesailah semua. Kalau nggak salah itu, kalau dan saya itu menyatakan itu momentum saat yang sangat menentukan terbentuknya Tangerang Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat podcast Kemenang Tangsel dimanapun berada. Syukur Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam siaran podcast Kemenang Tangsel. Sudah hadir di studio podcast Kemenang Tangsel tokoh kita, kebanggaan kita, panutan kita, yaitu Pak Kiai Haji Jarkasin Nur. Beliau adalah tokoh bangsa, aset bangsa yang sangat luar biasa dengan berbagai macam kiprah dan karya yang sudah ditorehkan dalam membangun bangsa dan negara kita. Ya, beliau pernah menjadi anggota DPR RI dari Partai Persatuan Pembangunan. Beliau juga pernah menjadi Menteri Koperasi dan UMKM, ya, zaman Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, dan sederet jabatan lainnya, ya, baik di kemasyarakatan maupun di profesi. Nah, sahabat podcast Kemenang Tangsel, diskusi kita hari ini adalah seputar hari jadi ataupun hari ulang tahun Kota Tangerang Selatan, ya. Sebagaimana kita ketahui, Tangerang Selatan adalah kota pemekaran dari Kabupaten Tangerang, ya. Bagaimana setelah terjadinya pemekaran, sejarahnya bagaimana sehingga terjadi pemekaran, lalu harapan, cita-cita dari para pendiri, penggagas pemekaran Kota Tangerang seperti apa, dan apakah sudah tercapai atau belum, dan nanti kita ingin tahu tentang harapan dan doa dari seluruh masyarakat Tangerang Selatan, tentunya dari para pendiri pemekaran Kota Tangerang Selatan. Sahabat podcast Kemenang Tangsel tentu sudah tidak sabar kan, ingin segera kita berdiskusi, ya. Mari kita mulai saja diskusi kita dengan sama-sama. Mari, ya, kita menyapa narasumber kita, tokoh kita, ya, yaitu Bapak Kiai Haji Jarkasin Nur. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Kiai? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah, ya. Ini udah umur berapa ini Pak Kiai? Ini sehat bener, seger bener ini. Sahabat podcast banyak yang nanya ini, ya. Udah 81 lebih. Subhanallah, 81 tahun. Sahabat podcast Kemenang Tangsel sudah mau jalan 82. Luar biasa, ya. Pak Kiai Jarkasin Nur umurnya panjang dan barokah, ya. Luar biasa. Nah, Pak Kiai, kita akan diskusi seputar hari jadi Kota Tangerang Selatan, ya, yang ke-13 nih tahun 2021 ini. Pak Kiai adalah tokoh yang membidani lah, saya pikir gitu kan, yang berkiprah menjadikan Tangerang Selatan menjadi kota otonom melalui presidium, ya, pemekaran Kota Tangerang Selatan, dan Pak Kiai Jarkasin Nur ini sebagai ketua presidium pemekaran Kota Tangerang Selatan. Nah, Pak Kiai Jarkasin mungkin bisa diceritakan tuh bagaimana tuh sejarah berdirinya Kota Tangerang Selatan secara singkat saja agar sahabat podcast Kemenang Tangsel dan masyarakat Tangsel tahu tentang sejarah lahirnya Kota Tangerang Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tangsel, Tangerang Selatan yang menjadi kota idaman kita sekarang ini sudah berusia 13 tahun. 13 tahun. Dan kita juga bersyukur bahwasanya kawan-kawan semua yang bergerak di bidang pemekaran Kota Tangerang ini menjadi Kota Tangerang Selatan, alhamdulillah sebagian besar masih berada bersama-sama kita. Alhamdulillah. Dan kepada kawan-kawan yang telah gugur mendahului kita doakan mudah-mudahan arwahnya diterima Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Sebagaimana kita rasakan semenjak dulu sampai sekarang, gerakan pemekaran ini adalah gerakan spontanitas seluruh masyarakat dengan tidak memandang agama, ras, suku, daerah dan sebagainya. Jadi ini gerakan bersama. Gerakan bersama.
Jadi oleh karenanya berhubung itu gerakan bersama dan sifatnya spontanitas dari lubuk hati yang dalam dari kawan-kawan karena pengaruh adanya reformasi. Karena ada pengaruh reformasi yang ingin meningkatkan kesejahteraan daerah, yang ingin meningkatkan bagaimana kesejahteraan, perbaikan peningkatan ekonomi, bagaimana meningkatkan kehidupan pendidikan, kehidupan sosial, kehidupan beragama dan sebagainya, sehingga menjadi suatu masyarakat yang kita cita-citakan. Jadi gerakan ini betul-betul suatu gerakan yang memang cukup menarik dan membahagiakan. Apa yang menariknya tuh Pak Kiai? Menarik dan membahagiakan, saya teringat betul waktu kita menentukan siapa yang akan menjadi ketua presidium. Siapa nih yang menjadi leadernya? Iya. Ya? Waktu itu berkumpul kawan-kawan dari seluruh organisasi yang ada. Dari kawan-kawan dari Pasera, kawan-kawan dari Pak Jambek dan kawan-kawan, dan juga kawan-kawan dari forum-forum gitu ya, forum masyarakat Ciputat Maju dan sebagainya, dan perorangan-perorangan. Ada juga dulu format gitu kan. Betul. Ada KPPDO, iya, ada macam-macam. Banyak sekali. Dan kita berkumpul di suatu tempat di Cinangka, di rumah makan, berunding siapa yang memimpin ini semua. Gerakan pemekaran ini. Lalu berkembang, muncul nama Pak Mardiono, dan kedua saya, Pak Kiai Haji Jarkas. Iya, dan saya mengatakan saya menyerahkan kepada yang lebih muda, yang lebih semangat, yang lebih energik. Karena waktu itu saya sudah termasuk menjelang tua juga, sudah 20 tahun yang lalu barangkali. Iya, betul. Pak Mardiono menolak, saya juga menolak, jangan Bapak aja. Jadi kita tidak berebut, justru saling mendukung, saling menghargai, ya. Dan kawan-kawan juga yang itu, ya silakan yang lain lah, barangkali yang mau muncul sebagainya. Karena gerakan ini adalah gerakan kita bersama, semangat kita bersama, niat kita bersama dengan penuh keikhlasan. Akhirnya lama, saya ingat betul sampai kita skor dulu sembahyang maghrib. Karena saking deadlock mungkin sampai deadlock ya. Deadlock bukannya mencari, bukannya merebut, menyerahkan. kalau bisa dia dan sebagainya. Akhirnya karena tetap Pak Mardiono menolak, saya siap sekretarisnya. Saya begitu dia nyebut saya sekretarisnya, ya saya setuju. Karena kerja yang pokok sebetulnya di sekretaris. Akhirnya ada titik temu ya. Nah, jadi berdirinya saja begitu semangat kebersamaan. Dan tidak ada suasana ingin kedudukan, nggak ada. Mencari kedudukan, ingin mencari kekuasaan, posisi nggak ada sama sekali. Ya. Betul. Jadi suasana penuh keikhlasan. Berjalanlah forum ini, kita namakan presidium, kita bentuk kepengurusan secara resmi, dan kita merasakan gerakan-gerakan kawan-kawan itu sebetulnya sudah terjadi sebelumnya. Sebelum kita bertemu itu sudah terjadi. Sudah ada kegiatan-kegiatan, gerakan. Kan saya tahu betul mengapa. Karena kebetulan saya juga diikut sertakan di Cipasera, diikut sertakan di Format, diikut sertakan di KPPDO, di KPPDO dan di Ciputat Pembangun, Ciputat Raya. Jadi bergabung tuh ya, ada Bakor Cipasera, ada Format, KPPDO, jadi semua ada ini. Jadi dalam perjalanannya memang sebenarnya sekali lagi dengan suasana kebersamaan itu kompan kita cukup utuh. Cuma pada waktu meskipun kita sudah utuh dan kita sudah sama, tapi kita lihat ada segi-segi yang kita ada agak terhalang sedikit aja. Iya. Terhalang sedikit karena kedengarannya seolah-olah
Pak Bupati belum sreg apa yang dengan konsep kita. Belum sreg karena memang kita belum pernah bertemu, belum pernah juga dialog, belum pernah membangun komunikasi. Belum ya. Jadi ini masih di luar Pak Kiai ya. Masih di gerakan luar. Masyarakat gitu Iya, ya. gerakan masyarakat. Akhirnya saya mengusulkan bagaimana kalau kita beberapa kawan ke rumah beliau, kita silaturahmi, kita sampaikan telah terbentuk presidium dan kita beritahukan presidium ini seluruh unsur ada. Lalu dan apa tujuan daripada presidium ini dan apa tujuan daripada pemekaran ini, apa yang kita harapkan di pemekaran ini. Bagaimana kalau suatu saat kita datang ke rumah beliau. Saya diminta untuk nelfon. Saya telepon, beliau menyambut. Kalau saya datang ke rumah Bapak di pagi hari bisa? Oh bisa. Ya, beliau menyambut bagus, respect sekali. Kalau bisa sarapan di sini. Wah, welcome sekali ya, luar biasa, merespon sekali Pak Bupati Tangerang ya. Karena kebetulan memang pernah kawan waktu saya di DPRD kan. Wah, sejarahnya ya. Iya. Jadi Pak Haji Ismet Iskandar ini pernah berkawan baik. Iya. Sampai di sana kita jelaskan, Pak, kita ini siogianya bisa meninggalkan kenangan yang bersifat kenangan lama kita. Ya, kita banyak kerja-kerja kita yang itu, tapi yang sifatnya lama dan sebagainya. Salah satunya menurut hemat saya, bagaimana kita bisa menggerakkan, membuktikan adanya pemekaran wilayah ini dikerjakan oleh Pak Ismet, saya bilang. Lalu dan yang kedua, tujuan daripada pemekaran ini ya tidak lain dan tidak bukan ya untuk peningkatan kehidupan masyarakat, kesejahteraan masyarakat. Dan bukan berarti kita tidak puas terhadap Bupati Tangerang sekarang, bukan, saya bilang. Karena bagaimanapun juga kita tahu bagaimana luasnya daerah, terbatasnya income. Ya, betul. Luas daerah begitu hebat dan sangat terbatasnya income daerah. Nah, mudah-mudahan dengan ada pemekaran ini bisa timbul suasana baru dalam suatu daerah, bisa kesempatan untuk membangkitkan ekonomi di suatu daerah, bisa membangkitkan juga semangat kawan-kawan yang berada di daerah itu, dengan catatan bagaimana bisa membangun Tangerang lebih baik di masa akan datang. Dan kita juga sudah mengusulkan langsung, ya kita juga tak usah pakai nama-nama lain lah, tak usah Ciputat Raya, tak usah pakai Cipasera, udah ikut Tangerang aja. Atau Kota Serpong gitu, atau apa iya, gitu ya. Serpong sebagainya, udah kita Tangerang Selatan saja gitu. Jadi sebelum nama Tangerang Selatan itu seperti sekarang itu udah banyak usulan. Udah banyak ya? Iya, ada Cipasera, Kota Cipasera, lalu Serpong Jaya, lalu Ciputat Raya dan sebagainya. Sudah itu. Akhirnya alhamdulillah kita sepakat. Pak Bupati langsung spontanitas dia menjabat tangan pada kita semua, jabat tangan. Kalau begini tujuannya dan bagaimana gerakannya, bagaimana bersatunya kawan-kawan, bagaimana semangatnya kawan-kawan, dan tidak menyalahkan kita tidak menyalahkan daerah yang ada, umpamanya daerah induknya gitu. Daerah induknya kan biasanya wah mengenai jarak tempuhnya dalam pengaturan pelayanan publik itu lambat terus enggak, atau umpamanya prasarana jalannya yang tertinggal, tidak. Karena kita menyadari memang saking luasnya daerah, saking terbatasnya income daerah itu. Jadi wajar kalau terjadi begitu. Kita sampaikan itu. Jadi bukan menyalahkan, tapi kenyataan yang ada ini ya memang harus kita tanggulangi. Betul. Nah, begitu beliau menyatakan kesanggupan dan dukungan dan akan menyampaikan juga kepada kawan-kawan di DPRD, hati kita lega lah tuh. Alhamdulillah direspon positif ya. Karena sebelumnya kita kan mendengar Bupati tidak setuju, keberatan gitu. Dia tidak mau nerima Cipasera, dia tidak mau nerima Ciputat Raya, sebagainya. Tapi setelah itu selesailah semua. Kalau nggak salah itu, kalau dan saya itu menyatakan itu
momentum saat yang sangat menentukan terbentuknya Tangerang Selatan. Kalau tidak salah di Januari tahun 2007 itu. 2007 ya? Iya, Januari 2007. 2007. Iya, nanti perjalanan kita itu sampai kurang lebih 2 tahun kan. 2008 November tanggal 26 baru selesainya kan. Baru. Iya. Dengan munculnya undang-undang ya. Undang-undang ya. Nomor 51 tahun 2008. Cukup perjalanan cukup memang lama. Jadi kalau dihitung dari sisi waktu, pemekaran Tangerang Selatan itu cepat ya Pak Kiai ya? Durasi waktunya cepat atau lambat itu? Cepat sih, cepat karena memang harus banyak ya dipersiapkan. Bagaimana Bupati dan seluruh stafnya memberikan persyaratan yang harus dipenuhi. Begitu juga nanti provinsi DPRD, provinsi DPRD, iya. Gitu. Begitu juga bagaimana gubernur dan sebagainya merekomendasikan dan melengkapi bahan-bahan yang diperlukan. Dan Kementerian juga bukan sekedar Kementerian Departemen Dalam Negeri waktu itu, ya harus juga pertahanan, keuangan. Jadi hampir lebih dari 8 kementerian. Betul, ya? Itu harus kita itu kan. Dan saya lihat di buku kita juga kan ada bagaimana kita bertemu dengan Mendagri, bagaimana kita bertemu dengan ini dan sebagainya. Jadi sekali lagi, berkat semangat kawan-kawan, berkat kekompakan kawan-kawan, berkat keikhlasan kawan-kawan bekerja, akhirnya kita dapat mencetuskan Tangerang Selatan bersama-sama dengan DPRD Tangerang, Bupati Tangerang, DPRD Provinsi Banten, dan Gubernur Banten dan seluruh jajarannya. Iya, sahabat podcast Kemenang Tangsel tuh penjelasan Pak Kiai Haji Jarkasinur luar biasa. Jadi sejarah pemekaran Tangerang Selatan itu banyak melibatkan berbagai macam komponen, baik di struktur pemerintahan maupun di luar pemerintahan, ya. Jadi banyak pihak yang berjasa, banyak pihak yang berkontribusi sehingga terjadinya pemekaran kota Tangerang Selatan seperti sekarang. Itu yang harus selalu kita ingat, bahwa kota ini lahir berkat jasa para pendiri, pencetus, penggerak ya pemekaran Tangerang Selatan, salah satunya ya yang dikomandai oleh Pak Kiai Haji Jarkasinur. Jadi nggak bisa bim salabim gitu ya, nggak bisa bahasa Betawinya ujug-ujug gitu ya, tapi melalui tahapan proses perjuangan, tentu biaya yang tidak sedikit ya. Jadi supaya masyarakat Tangerang Selatan sadar betul, ingat jasa para tokoh-tokoh pemekaran Tangerang Selatan. Nah kita lanjut Pak Kiai, dari awal tuh apa sih cita-cita yang diinginkan atau yang ingin dicapai dengan adanya pemekaran dari para tokoh-tokoh ini? Kalau daerah ini mekar, cita-citanya pengen apa gitu ya? Bagaimana dan lainnya gitu? Ya. Kan kalau kita baca sejarah tentang terjadinya suatu negara, kita bicara global. Global ya, lebih. Negara itu didirikan apa sih tujuannya? Untuk mensejahterakan bangsa. Mensejahterakan bangsa. Ya. Kalau di tingkat negara ya. Di tingkat daerah juga mensejahterakan masyarakat. Mensejahterakan. Jadi pengertian sejahtera ini kan luas. Kalau kita mungkin sejahtera dalam pengertian sejahtera adalah daerah atau daerah yang betul-betul maju dalam bidang pendidikannya, lalu maju di bidang ekonominya, maju di bidang pemerintahannya, maju mengenai kehidupan masyarakatnya, dan yang terakhir sudah tentu kita tetap berpikir baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur kan. Nah, itu secara totality ya. Jadi suasana keagamaan yang harus bisa dipertahankan meskipun bagaimanapun majunya segi duniawi, segi pengetahuan dan sebagainya, tapi jangan lupa kita tetap ada satu tujuan titik yang terakhir, bagaimana bukan sekedar bahagia di dunia, sejahtera dunia, tapi juga bahagia di akhirat. Jadi, makanya di ujungnya itu kan ada religi antara lain tuh ya. Jadi cita-cita pemekaran ini luar biasa mulianya ya. Di samping mendekatkan pelayanan, kemudian pembangunan lebih merata ya, kesejahteraan ekonomi juga lebih
masyarakatnya lebih sejahtera gitu. Ini cita-cita dari para tokoh pemekaran Kota Tangerang Selatan. Jadi ketika dulu berjuang, ya ingin seperti itu. Ya, mungkin yang lainnya ada nggak tuh Pak Kiai selain yang dicita-citakan itu tuh? Ya, sebenarnya secara di suatu daerah bisa akan lebih baik kan biasa itu kan. Harus bagaimana jangkauan pelayanan publik lebih dekat sehingga dapat bekerja dengan cepat para petugas-petugas kita. Lalu bagaimana meningkatkan ekonomi masyarakat, bagaimana juga menggali kekuatan ekonomi daerah, bagaimana membangkitkan juga pemikiran daerah dalam bidang ekonomi. Sebetulnya rinciannya begitu, dan banyak rinci sekali semacam itu nanti dituangkan di dalam APBD, PDMD tentunya. Nah Pak Kiai, Tangerang Selatan itu kan dimekarkan 26 November 2008 ya dengan Undang-Undang Nomor 51. Ya. Nah dari setelah 2008 sampai sekarang 2021 sudah 13 tahun. Itu cita-cita yang diharapkan para tokoh pendiri pemekaran Tangerang Selatan tuh melihat realita fakta Tangerang Selatan tuh sekarang itu udah tercapai apa belum tuh Pak Kiai? Kalau sudah pertanyaan seperti itu kadang-kadang jawaban itu jadi kadang-kadang subjektif. Jadi saya ini termasuk mungkin gitu ya orang yang selalu bersyukur. Masya Allah. Ya, jadi saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita bisa membentuk suatu daerah yang bernama Tangerang Selatan, yang dengan pembentukan itu kita merasakan terjadi peningkatan. Alhamdulillah. Jadi ada peningkatan, ada perbedaan dari sebelum dimekarkan. Jelas ada setelah perbedaan. dimekarkan. Bagaimana anak-anak bisa sekolah dengan baik di SMP, di SD-nya, di SMP, di SMA-nya. Begitu juga pesantren-pesantren diperhatikan. Bagaimana juga pendidikan-pendidikan yang sifatnya kemasyarakatan dan sebagainya. Begitu juga mengenai masalah pertumbuhan ekonomi. Dan bagaimana menghidupkan ekonomi itu sendiri dan meningkatkan ekonomi masyarakatnya. Begitu juga sarana prasarana jalan. Saya masih ingat dulu pernah juga kan jadi anggota DPRD Tangerang. Jadi tahun berapa tuh Pak Kiai jadi anggota DPRD Kabupaten Tangerang ya? Kabupaten Tangerang. Kabupaten Tangerang. Jadi pernah jadi anggota DPRD Kabupaten Tangerang sambil kuliah, sambil akhirnya nanti sebagai asisten dosen jadi anggota DPRD Tangerang. Kalau dari Ciputat ke Serpong dulu kadang-kadang jalannya juga rusak. Kadang-kadang motor ke jalan ke Jombang bersama Pak Nur Abdullah naik motor kan, terus ke Tangerang. Kadang-kadang di malam hari kita takut jalan kemari lewat Grogol dan sebagainya. Muter ya. Muter. Tapi berhubung masih muda, masih cukup sehat seperti kayak itu. Jadi bagaimanapun juga kita harus mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Soal besar, tinggi atau rendah dan sebagainya itu lebih bersifat subjektif. Tapi kan kita punya pegangan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kita syukuri sebesar sedikit apapun nikmat yang Allah berikan. Kalau andai kata kita nilai belum tercapai nih, sudah begini lama dan sebagainya, ya kita syukuri. Kalau sudah tercapai, alhamdulillah ya. Saya yakin dengan cara berpikir positif itu kita dapat membangun daerah ini dengan suasana yang lebih gembira, lebih bahagia, lebih mensyukuri dan sebagainya. Jadi sahabat podcast Kemenang Tangsel, ya ternyata fakta realita setelah Tangerang Selatan menjadi daerah otonom pemekaran dari Kabupaten Tangerang, ya Pak Kiai Jarkasinur menilai, merasakan ya sudah ada perbedaan. Ya, makanya Pak Kiai mengajak seluruh masyarakat Tangsel untuk selalu bersyukur, ya jangan banyak ngeluh ya atau terlalu menilai ya, mengkritik secara tajam tanpa ada dasar bahwa kota ini stagnan begini-gini aja ya. Padahal tadi Pak Kiai Jarkasinur sudah banyak menjelaskan banyak sekali perbedaan, peningkatan ya dari sisi pendidikan dan lain sebagainya. Jadi intinya masyarakat Tangsel
harus banyak bersyukur ya dengan adanya pemekaran kota Tangerang Selatan ini. Nah, Pak Kiai bisa dirinci mungkin ya, karena Pak Kiai pengalaman di DPR RI sudah, dari DPRD, menteri dan lain sebagainya. Nah, sebetulnya ke depan ini Pak Kiai pengennya seperti apa nih? Harapannya nih dengan adanya kota Tangerang Selatan yang sudah menjadi kota otonom, sekarang umurnya udah yang ke-13 gitu. Harapan Pak Kiai seperti apa ke depannya ini? Kita kan di awal sudah bersama-sama menyepakati mengenai logo dan simbol daripada Tangsel. Oh, kota Tangerang Selatan. Iya. Ya. Kita sudah kita bahas. Sepertinya gitu, apa sih yang kita cita-citakan ke depan gitu. Nah, antara lain kita menetapkan cerdas kan. Cerdas, ya. Yang kedua, moto Tangsel yang pertama, moto cerdas. Ya. Moto Tangsel yang pertama cerdas, yang kedua modern, yang ketiga religius. Nah, kita ini sebetulnya payungnya di sini. Cerdas, kita mengharapkan masyarakat kita nanti, generasi kita selanjutnya adalah masyarakat yang berpendidikan dan berwawasan luas. Berpendidikan dan berwawasan luas. Ya. Luas dalam pengertian bersifat-sifat dalam segi keduniaan, bagaimana kita mencapai atau meningkatkan teknologi, bagaimana kita meningkatkan di bidang pertanian, bagaimana kita meningkatkan di bidang industri dan sebagainya. Jadi masyarakat kita masyarakat yang cerdas, berpendidikan, berpengetahuan, berwawasan luas, sehingga dengan berpendidikan dan berwawasan luas kita itu tidak mudah diombang-ambing oleh situasi. Karena cerdas kan, umpamanya ada suatu pihak yang ingin, ayo kita berontak atau kita tidak menyetujui ini sebagainya, kita bikin koda dan sebagainya. Mereka yang cerdas tuh tidak mungkin terbawa itu. Iya, tidak mudah terbawa tidak isu. Tidak mudah, ya, karena dia udah cerdas kan. Iya, betul. Tahu situasi dan kondisi daerah. Yang kedua, kita mayungi itu cerdas modern. Nah, pengertian modern bukan berarti kudu pakai celana jeans, bukan. Pengertian modern sih, saya pernah, waduh, pengertian modern pakai jeans sebagainya, bukan begitu. Pengertian modern disangkanya udah pakai jeans itu udah modern dia gitu ya. Atau umpamanya ya modelnya udah hebat, kayak anak kota gitu. Iya. Padahal pengertian modern adalah masyarakat yang berbudaya. Semakin dia berbudaya tinggi, dia semakin modern. Kan kalau tidak berbudaya, masih belum berbudaya atau rendah budayanya, ya kan kehidupan masa lalu kan. Betul sekali ya. Jadi pengertian modern itu dalam segi berbudaya, menilai seorang itu kalau modern kalau dia betul-betul berbudaya. Pengertian berbudaya sebetulnya secara umum kalau dianggap berbudaya itu sama sebetulnya. Mengerti bagaimana batas-batas etika, mengerti bagaimana batas-batas yang harus diperjuangkan dalam suatu kehidupan ini, bagaimana mengelola suatu masyarakat dengan sebaik-baiknya dan sebagainya, dalam suasana yang memang punya budaya gitu. Seperti umpamanya kita memuliakan suatu budaya orang atau suatu bangsa, ya karena budayanya tinggi. Budaya tinggi itu terlihat daripada bagaimana gerak-gerik masyarakat, bagaimana sikap masyarakat, bagaimana kehidupan sehari-hari masyarakat, bagaimana cara bergaul masyarakat. Itu adalah bagian yang luas daripada budaya. Jadi sekali lagi pengertian modern ini artinya masyarakat yang berbudaya. Iya, jadi bukan modern itu hanya simbolik, oke ya. Bukan, iya. Hanya gedung-gedung yang tinggi, mall yang banyak, ya. Iya, dengan kehidupan yang mewah. Tapi budayanya jelek gitu kan. Nah, itu bukan begitu. Tapi justru modern itu kekuatannya ada di budaya. Iya. Makanya kita payungi dengan itu. Yang ketiga,
religius. Nah, bagaimanapun juga pengertian religius adalah semua kita ini, gerakan-gerakan kita dalam membangun Tangsel ini, agama itu menjadi motivasi, menjadi standar, sebagai patokan, pegangan dalam pembangunan. Jadi kalau sudah agama itu menjadi motivasi, gerakan, pegangan, arahan di dalam membangun daerah, insya Allah yang kita kerjakan itu menjadi perbuatan-perbuatan yang bersifat ibadah. Subhanallah. Kesana arahnya sebetulnya. Betul. Dan pengertian religius juga adalah kalau kita sudah beragama dengan baik, kita tidak terpancing untuk menjelekkan orang lain, pihak lain, agama lain dan sebagainya. Tidak. Kita betul-betul menghargai, menghormati, suasana toleransi dan sebagainya. Karena bagaimanapun juga, ya kita semuanya percaya barangkali kita semua ketentuan dari Allah itu adalah yang sangat kita menjadi orang Islam kan karena hidayah dari Allah. Betul. Dan oleh karena itu ya kita tetap menghormati mereka-mereka yang di luar agama kita dan sebagainya. Karena ini kan ketentraman suatu daerah sangat ditentukan itu. Kita pernah terjadi, kalau tidak salah di Ambon dulu pernah terjadi kan? Iya, konflik. Nah, kita menghindari hal itu. Dan kalau kita berdasar kepada agama kan jelas benar kan bagaimana ajaran Nabi, kita tetap kuat dalam akidah, kuat dalam beribadah, kuat dalam pandangan, kuat dalam keimanan, kita juga tetap menghormati yang lain. Iya, subhanallah. Jadi religius itu ya kota yang memang dibangun berdasarkan nilai-nilai agama yang universal ya. Karena di kota Tangerang Selatan ini hidup ada agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu ya. Jadi silakan kotanya modern, kotanya maju, tapi akar religiusnya jangan tercabut atau hilang di kota ini. Tetap kegiatan keagamaan kemudian semarak keagamaan tetap harus hidup. Itu yang paling penting. Jadi jangan mentang-mentang udah jadi kota modern, sikap perilaku ketaatan beragamanya berkurang Ini yang sangat dititik beratkan oleh Pak Kiai Jarkasinur selaku Presidium Pemekaran Tangerang Selatan Nah terakhir Pak Kiai, ini udah nggak kerasa kita dialog saking luar biasanya nih. Ini apa banyak yang nanya nih ke podcast Kemenag Tangsel ini kunci kiat-kiatnya apa nih Pak Kiai ini usia 81 ini masih seger, masih sehat bener, masih ini pada pengen tahu nih apa aja nih kiat-kiatnya nih Pak Kiai ini biar yang lain bisa pada ngikutin Pak Kiai ini umur panjang barokah sehat walafiat nih. Barangkali kalau boleh disimpulkan begitu, kolbun salim. Hati yang salim, hati yang selamat, hati yang bersih. Karena memang di Al-Quran kan dia ada yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Iya. Hati kolbun salim itu hati yang selamat. Hati yang selamat yang bagaimana? Hati yang ikhlas. Apa yang kita kerjakan semuanya ikhlas karena Allah. Itu modal utama dalam kita kehidupan. Karena kalau kita sudah ikhlas, dapat bagian alhamdulillah, nggak dapat ya memang kita sudah bekerja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau misalnya yang kedua, hati yang selalu bersyukur. Hati yang selalu bersyukur. Apapun yang diberikan Tuhan, kita syukuri. Yang ketiga, hati yang penuh kasih sayang, suasana kasih sayang. Karena kita teringatkan ada seorang wanita pelacur, lalu di tengah perjalanan bertemu dengan seekor anjing yang hampir mati, kehausan. Itu wanita pelacur mengambil tompaknya, dimasukkan ke dalam air, dalam sumur, dikasih air itu kepada anjing. Nabi mengatakan wanita yang menyelamatkan anjing dengan memberikan air diampunkan segala dosanya. Subhanallah. Padahal dia wanita pelacur, hina gitu ya. Padahal yang diberikan anjing. Begitu nilai dalam ajaran kasih sayang.
Yang selanjutnya ya sudah barang tentu kita tawakal. Tawakal ya. Pengertian tawakal bukan berarti menyerah. Tawakal itu struggle dulu, berjuang dulu untuk hidup, struggle for life. Setelah dia berjuang, dia bekerja dengan sesungguh-sungguhnya, bagaimana hasil kerja itu kita serahkan kepada Allah. Inilah yang disebut tawakal. Jadi kerja dulu, berjuang dulu, struggle for life ya, dulu, hasil kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Sahabat podcast Kemenangan Tangsel, itu kuncinya kenapa Pak Kiai Jar Kasinur ini usia 81 tahun masih sangat fresh ya, sehat ya. Aktivitasnya juga masih sangat banyak karena memang beliau sangat dibutuhkan oleh masyarakat Tangerang Selatan khususnya dan umumnya masyarakat Indonesia ya. Sahabat podcast Kemenangan Tangsel, kita sudah sampai di ujung akhir dialog kita tentang hari jadi Kota Tangerang Selatan yang ke-13 tahun 2021. Kita sudah bicara tentang sejarah pemekaran Tangerang Selatan, cita-cita, harapan sampai ke depan seperti apa Tangerang Selatan. Tadi sudah kita bahas panjang lebar bersama Pak Kiai Haji Jar Kasinur. Sahabat podcast Kemenangan Tangsel, ya diskusi kita sampai di sini saja. Nanti kita bertemu kembali dalam tema, dialog, dan diskusi yang lainnya. Tonton terus podcast Kemenangan Tangsel. Jangan lupa like and subscribe dari podcast Kemenangan Tangsel ya. Terima kasih Pak Kiai Jar Kasinur, panjang umur, sehat walafiat, amin. Dan terus berkiprah untuk kemajuan masyarakat Kota Tangerang Selatan ya. Sekian dan demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.